Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengendalian patogen. Dengan saya Salsa Apriana Arsanti, NIM 133200002. Saya Balina Noviatoti dengan NIM 133200001. Saya Rizka Apriana Safitri dengan NIM 133320010. Saya Amal Bakri dengan NIM 133200016. Saya Dita Apriliani dengan NIM 1333018. Saya Farsia Gena Kansa dengan NIM 1332024. Saya Rehan Aprianto 1332025. Baiklah, di sini ada 4 prinsip dalam pengendalian patogen. Yang pertama ada exclusion, yaitu menjaga atau mencegah jangan sampai suatu penyakit atau patogen masuk ke daerah kita. Yang kedua ada eradication, yaitu mengendalikan atau memusnahkan penyakit tanaman di areal pertanaman. Yang ketiga ada protection, yaitu melindungi tanaman dari serangan patogen. Yang terakhir adalah immunization, yaitu memberikan kekebalan terhadap serangan patogen. Selanjutnya ada exclusion, yaitu mencegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Eksklusi dilakukan dengan cara yang pertama melarang masuknya bahan tanaman yang mungkin mengandung penyakit. Yang kedua, pemeriksaan bahan-bahan tanaman dan sertifikasi bahan tanaman. Yang ketiga yaitu karantina atau tempat pengasingan tindakan pencegahan masuknya OPTK. Eradikasi adalah mengendalikan atau memusnahkan penyakit tanaman di areal pertanaman. Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, eradikasi sebagian, yaitu bagian tanaman terserang dimusnahkan. Yang kedua, eradikasi total, yaitu semua dari tanaman terserang dimusnahkan. Yang ketiga, eradikasi super total, yaitu seluruh tanaman terserang pada suatu lahan dimusnahkan. Selanjutnya protection, yaitu melindungi tanaman dari serangan patogen. Dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, fisis, mekanis, biologis, dan kimia. Yang selanjutnya ada kultur teknis. Usaha pengendalian melalui cara budidaya tanaman. Biasanya pengendalian ini bersifat preventif. Cara-cara budidaya. A. Eradikasi, memusnahkan tanaman terserang. B. Rotasi atau pergiliran tanaman. C. Sanitasi, kebersihan lahan. D. Menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk patogen. Dan yang terakhir yaitu mulsa atau penutup tanah. Kemudian selanjutnya yaitu fisis, yaitu usaha menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan penurunan serangan penyakit pada tanaman, misalnya perlakuan panas. Yang kedua ada penggunaan barier atau penghalang atau tanaman perangkap, itu menanam beberapa baris tanam jagung atau tanaman yang lebih tinggi lainnya di sekeliling tanaman kacang-kacangan yang lebih rendah untuk mengurangi serangan patogen virus pada tanaman. Secara langsung, baik dengan menggunakan tangan, pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk memindahkan bagian tanaman atau tanaman yang terserang penyakit secara langsung, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan bantuan alat pertanian. Selanjutnya ada secara biologi, yaitu bentuk pengendalian di mana organisme selain tanaman inang dan patogen dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan serangan patogen pada tanaman inang. Misalnya, suppressive soil sama mikroorganisme antagonis. Selanjutnya yaitu kimiawi, pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan perlakuan tanah dengan bahan kimia. Yang kedua dengan fumigasi atau gas beracun. Yang ketiga pengendalian vektor dengan insektisida. Yang terakhir yaitu penyemprotan tanaman dengan fungisida atau bakteri. Selanjutnya yaitu immunization. Imunisasi dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama cross protection, yaitu tanaman sengaja diinfeksi
dengan patogen lemah untuk menghindari serangan patogen berat dari jenis yang sama. Sering dilakukan untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, meningkatkan kondisi pertumbuhan tanaman melalui pemupukan dan teknik budidaya tanaman lainnya. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan varietas tahan padi, varietas tahan belas. Misalnya batang piaman, siak raya, Inpara 1 dan Inpara 2. Yang keempat, dengan penggunaan tanaman transgenik yang ditransformasi dengan gen ketahanan padi ditransformasi dengan gen penyebab penyakit hawar daun bakteri atau Xanthomonas oryzae sehingga tahan terhadap penyakit tersebut. Contoh varietas angke atau mengandung gen XA5, varietas konde yang mengandung gen XA7. Dan yang terakhir yaitu ada induksi ketahanan. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.